Terima kasih Tuhan untuk waktu indah kami sore hari ini boleh datang ke rumah Tuhan. Di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah kesibukan kami, di tengah hal-hal lain yang di luar sana yang menghalangi kami datang, kami sore hari ini boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat sore semuanya. Nah, malam hari ini firman Tuhan bertemakan malam Getsemani ya. Malam Getsemani, firman Tuhan saya ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar. Saya udah siapkan teksnya ya. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah Bapak Ibu, di tangan saya ini ada sebuah jam tangan pintar gitu ya. Jam tangan pintar. Nah, waktu awal saya masuk ke Saat, saya diperkenalkan dengan teman-teman saya yang masih muda itu ya. Dia bilang, "Oh Kosur coba nih pakai ini," dia bilang, jam tangan pintar gitu. Nah, sebelumnya saya selalu pakai jam tangan yang biasa Bapak Ibu ya. Nah, mengapa jam tangan ini disebut jam tangan pintar Bapak Ibu? Jam tangan ini disebut jam tangan pintar karena dia bisa merekam denyut jantung kita ya. Jadi dia bisa mengukur denyut jantung kita. Dia bisa mengukur hari ini kita berapa langkah berjalan atau berlari ya. Misalnya kita jalan ke sana hari ini misalnya ya. Nah, nanti saya tunjukkan datanya ini. Nah, dia mencatat berapa langkah hari ini saya jalan. Ada versi yang lebih baik lagi, yang lebih mahal lagi, itu juga bisa mencatat tensi kita Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa mencatat tensi kita Bapak Ibu. Nah, jam ini juga memberikan informasi kapan saya tertidur dan berapa lama saya tidur. Nah, ini saya tampilkan ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini, hari yang ini yang saya tampilkan ini saya 1141 langkah gitu. Terus saya tidur 6 jam 45 menit. Saya tidur jam 11 malam,
kemudian bangun jam 5.50 misalnya gitu ya. Nah ini juga dia mengukur denyut nadi. Jadi rata-rata denyut nadi saya 68 denyutnya 68 kali per menit gitu. Nah di samping ini Bapak Ibu ya, di samping ini biasanya gitu di bagian bawah itu juga disebutkan semacam informasi kesimpulan mengenai kualitas tidur saya gitu. Nah, dia kasih tahu, oh hari ini saya tidur lebih lambat 22 menit dari hari sebelumnya. Dan saya bangun 30 menit lebih telat dibanding sebelumnya gitu. Ya, dia kasih tahu. Nah, terus dia juga kasih tahu perbandingan tidur saya ini dengan orang-orang sedunia Bapak Ibu ya. Dia bandingin tidur saya itu dengan tidurnya orang lain sedunia Bapak Ibu. Nah dia tampilin ini ya. Ini saya tidur setengah 12 malam nih ya. Setengah 12 malam itu dia bilang saya tidur lebih cepat daripada 53% penduduk dunia. Orang di dunia ya. Terus dia bilang saya tidur lebih lama, tidur nyenyak saya lebih lama dibandingin 37% orang di dunia ya. Nah, jadi ini dikasih tahu semacam informasi dan perbandingan tidur saya ini dengan orang-orang lain di dunia, Bapak Ibu. Nah, waktu saya memperhatikan data ini ya, memperhatikan informasi ini, saya sempat kaget, Bapak Ibu. Kenapa saya kaget? Saya katakan saya kaget, kenapa? Nih, misalnya ya, Bapak Ibu. Ini saya tidur hampir jam 2 malam Bapak Ibu ya. Ini saya tidur hampir jam 2 malam. Tapi dikatakan saya tidur lebih cepat daripada 11% penduduk dunia. Orang-orang di dunia ya. Saya tidur jam 2 malam tapi itu pun lebih cepat dibandingin 11% penduduk dunia. Orang-orang di dunia ya. Nah, kalau kemarin saya melihat bahwa penduduk dunia ini sekarang 8 miliar Bapak Ibu. Ya. Kalau 8 miliar 11% itu berarti saya tidur lebih cepat dibandingin 88 juta orang di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Jadi jam 2 pagi loh ini. Ya. Jam 2 pagi dan saya tidur lebih cepat dibandingin 88 juta orang. Nah kemudian saya perhatikan juga. Saya pernah tidur jam 4 pagi Bapak Ibu. Nih, jam 4 pagi ya. Lewat malah dari jam 4 pagi. Tapi ternyata saya tidur lebih cepat dibandingin 2% orang di dunia Bapak Ibu. 2% orang di dunia. Kalau 8 miliar tadi orangnya, berarti saya masih tidur lebih cepat dibandingin 16 juta orang di dunia Bapak Ibu. Jadi ada begitu banyak orang di dunia ini yang mengalami kesulitan untuk tidur Bapak Ibu ya. Jadi kalau jam 2 saya tidur lebih cepat dibandingin 88 juta orang. Kalau saya tidur jam 4 pagi pun saya masih tidur lebih cepat dibandingin 16 juta orang Bapak Ibu ya. Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya secara tidak sengaja menemukan dan menonton video khotbah dari seorang pendeta gereja GRII ya, yang bernama Pendeta Aiter. Nah, khotbahnya itu membuat saya bisa melihat sisi lain dari perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu terakhir ini saya memang mengalami kesulitan untuk tidur gitu ya, banyak kesibukan, jadi sehingga saya itu waktu mau tidur pikiran tuh masih mikir gitu, masih merenung gitu. Hasilnya jadi saya sulit tidur Bapak Ibu. Dan kalau tidur saya juga nggak tenang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tapi kesulitan tidur saya itu justru membuat saya lebih memahami bagian perikop ini. Gara-gara sulit tidur, saya kemudian menyadari beberapa hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan dari bagian perikop ini Bapak Ibu. Nah saya mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus di bagian ini mengatakan dan menegur para murid tentang tidur ya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Oh memang penurut,
tapi daging lemah katanya. Nah, Alkitab terjemahan baru yang versi kedua itu menerjemahkannya begini. Roh itu memang berniat baik, tapi tabiat manusia itu lemah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung apa sih maksudnya roh memang penurut tapi daging lemah? Itu maksudnya roh itu memang niatnya baik. Niatnya baik, mau doa gitu. Tapi tabiat manusia ini lemah, Bapak Ibu. Nah, mengapa Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu? Ya, mengapa Yesus mengatakan kepada para murid, roh memang penurut, tapi daging lemah? Nah, itu karena ada sesuatu yang unik mengenai tidur, Bapak Ibu, ya, mengenai manusia dan permasalahan tidur ini. Nah, saya coba jelaskan ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang seperti saya mengalami kesulitan tidur gitu ya. Mengalami seperti saya tidurnya nggak nyenyak gitu. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan tadi bahwa memang banyak sekali orang mengalami kesulitan tidur. Banyak sekali Bapak Ibu orang yang mengalami kesulitan tidur. Maka ada orang yang sampai harus minum obat tidur untuk tidur gitu. Namun anehnya Bapak Ibu, anehnya gini, di waktu yang berbeda ketika justru kita tidak boleh tidur, ketika kita diperlukan untuk berjaga-jaga, tetap bangun, kita malah tertidur Bapak Ibu. Ya, ini yang saya katakan unik gitu ya. Manusia ini memang unik. Oh memang penurut tapi daging lemah Bapak Ibu. Kenapa? Yaitu ada orang yang mengalami kesulitan tidur. Tapi orang yang mengalami kesulitan tidur itu di lain waktu yang berbeda. Ketika harus bangun, ketika harus terjaga-jaga, dia malah ngantuk dan tidur Bapak Ibu. Nah, ya, itu maksud ayat ini Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman yang kuliah, yang sekolah juga tahu, pasti ngerti ya. Nah, ketika banyak tugas, besok mau ujian, malah ngantuk gitu. Teman-teman yang kerja gitu, Bapak Ibu yang bekerja gitu, ketika sedang rapat dengan bos, dengan tamu yang penting, malah ngantuk, malah tertidur Bapak Ibu. Dan ini juga Bapak Ibu, banyak kali kita juga sering begini bukan? Di gereja, ketika kita seharusnya konsentrasi mendengar khotbah, kita justru ngantuk dan tertidur Bapak Ibu. Ya, kita juga sering mendengar orang berkata, ada orang-orang yang dijuluki pelor gitu ya. Nempel bantal, nyender sedikit gitu, nyender sesuatu, langsung molor Bapak Ibu. Ya, nah terlepas dari semua itu Bapak Ibu. Ya, saya penasaran dan kemudian saya berusaha mencari tahu ya. Kenapa orang itu bisa tertidur Bapak Ibu ya? Mengapa orang itu bisa tertidur ketika waktu-waktu yang penting gitu ya? Ketika banyak ujian, ketika rapat, ketika dengerin khotbah gitu. Kita tertidur. Ngapa sebagian orang itu gampang tertidur? Ngapa ada orang yang bisa tidur cepat Bapak Ibu ya? Nah, saya menemukan paling enggak ada 3 alasan, 3 hal mengapa orang itu bisa cepat tidur Bapak Ibu ya. Ada 3 hal ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita bisa tidur karena memang sudah waktunya tidur ya. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Kalau sudah waktunya tidur, ya kita boleh tidur. Kalau malam sudah tiba, kita boleh tidur atau sudah boleh tidur. Nah, Bapak Ibu juga mungkin melihat ada orang yang mungkin tidur di tempat-tempat yang tidak lazim gitu ya. Walaupun misalnya tempatnya kurang tepat, tapi kalau memang waktunya tidur ketika tubuh kita begitu capek gitu ya, kita mengantuk sekali, tidak mampu lagi melakukan aktivitas, kita tidur. Sudah waktunya tidur gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita tertidur? Kita bisa tidur atau cepat tidur apabila sudah tidak ada kerjaan. Ya, bukankah begitu ya Bapak Ibu ya? Kalau memang sudah nggak ada kerjaan, ya udah tidur lebih cepat gitu ya. Nah, kalau sudah santai, nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan, maka kita bisa tidur lebih cepat Bapak Ibu. Kita tentu sebaliknya Bapak Ibu, tidak bisa tidur atau tidak bisa tidur nyenyak apabila kita masih punya banyak hal penting yang harus kita pikirkan atau yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, seperti tadi saya katakan, saya mengalami kesulitan tidur. Kenapa? Karena ada banyak hal yang masih saya pikirkan, ada banyak hal yang masih harus saya kerjakan. Sehingga ketika saya mau tidur,
saya nggak tenang Bapak Ibu ya. Nah, atau mungkin ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, tapi pekerjaan itu nggak begitu penting sehingga masih bisa dikerjakan besok gitu. Atau ya suruh orang lain aja kerjakan, kita tidur saja gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita tertidur? Kita bisa tidur kalau misalnya keadaan kita itu aman dan nyaman Bapak Ibu ya. Bukankah begitu kan? Kalau kita nyaman, sudah di tempat tidur kita bisa tidur Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa tidur Bapak Ibu kalau misalnya ada hal yang membahayakan kita ya. Misalnya rumah tetangga kita kebakaran ya, di sebelah misalnya kebakaran, kita tentu tidak bisa tidur kan ya. Kenapa? Karena ada hal yang berbahaya, ada hal yang mengancam keselamatan kita. Misalnya di rumah, di bagian rumah kita ada perampok yang berusaha membongkar rumah kita. Kita tentu nggak bisa tidur bukan? Ya, karena ada hal yang berbahaya. Misalnya juga di luar, misalnya ada kerusuhan, kita nggak mungkin di dalam tidur, bukan? Ya, jadi kita bisa tidur kalau keadaan aman dan nyaman. Nah, Bapak Ibu, ketiga hal ini membuat saya berpikir, merenungkan kembali dengan apa yang terjadi dengan para murid di Taman Getsemani itu. Nah, itulah yang terjadi di bagian perikop ini. Di awal perikop itu kita diberitahu bahwa sebenarnya saat itu Yesus sedang membutuhkan sekali dukungan dari para murid. Ya, dikatakan Yesus berkata kepada para murid itu, hatiku seperti mau mati rasanya, kata Tuhan Yesus gitu ya. Nah, Yesus sangat membutuhkan dukungan dari para muridnya pada saat itu untuk bersama-sama berdoa dengan dia. Yesus tahu waktunya sudah tiba, dia akan diserahkan untuk ditangkap dan diadili. Yesus tahu waktunya sudah tiba, dia akan disiksa, dipukuli, diludahi Bapak Ibu. Kemudian dia harus mati di atas kayu salib. Yesus tahu Bapak Ibu, sudah waktunya bagi dia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada dia, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu sudah tahu bukan? Ya. Para murid justru saat itu tertidur. Ya. Yesus sedang membutuhkan para murid, tapi mereka tertidur Bapak Ibu. Dicatat Tuhan Yesus pergi 3 kali berdoa, dan ketika dia kembali melihat murid-muridnya, 3 kali pula itu dicatat murid-muridnya itu tidur Bapak Ibu. Yesus sedang membutuhkan para murid, tetapi mereka tertidur. Nah Bapak Ibu, saat ini dunia tempat kita tinggal ini tidak sedang baik-baik saja juga. Ya. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi. Ada masalah perang yang tidak kunjung usai. Ya. Masalah ini juga bisa jadi perang yang lebih besar, bisa perang dunia, bisa perang nuklir. Ada permasalahan ekonomi, ya, krisis ekonomi, resesi. Ada permasalahan kesehatan, belakangan ini angka COVID kemudian naik lagi gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, ada permasalahan dosa yang sangat serius yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang yang digambarkan Alkitab itu sedang menuju jalan kebinasaan. Seorang misionaris yang bernama David Livingstone berkata begini Bapak Ibu. Christ alone can save the world, but Christ cannot save the world alone. Ya, Kristus sendiri itu bisa untuk menyelamatkan dunia, tetapi Kristus tidak dapat menyelamatkan dunia sendirian, Bapak Ibu. Ya, Kristus bisa dan cukup untuk menyelamatkan dunia, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak dapat menyelamatkan dunia ini sendirian, Bapak Ibu. Kristus memerlukan kita Bapak Ibu. Seperti tadi Tuhan Yesus sedang membutuhkan para muridnya, tapi para muridnya itu tertidur Bapak Ibu. Dan dunia saat ini sebenarnya sedang memerlukan kita. Tuhan Yesus memerlukan kita di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti para murid Bapak Ibu. Kita juga tertidur Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat alasan pertama tadi mengapa orang bisa tertidur, ya. Saat ini mungkin kita sudah merasa bahwa waktunya kita untuk tidur.
Padahal belum saatnya Bapak Ibu. Ya. Pendeta Aiter ini berkata begini Bapak Ibu. Kalau saatnya tidur, boleh tidur. Kalau saatnya belum boleh tidur, tidak boleh tidur. Kalau saatnya harus tidur, ya tidur. Tetapi kalau saatnya tidak boleh tidur, jangan tidur Bapak Ibu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa kita tidak boleh tidur kalau belum waktunya tidur Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, di waktu para murid ini tertidur, itu sebenarnya bukan kali pertama mereka tertidur Bapak Ibu. Ya, kita ingat waktu pertama kali Tuhan Yesus membawa mereka ke atas gunung. Ya, Tuhan Yesus membawa juga Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, ketika mereka dibawa ke gunung tersebut, ketiga muridnya juga tidur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ketika mereka tertidur, mereka hampir saja melewatkan momen luar biasa di mana Tuhan Yesus itu menunjukkan tubuh kemuliaannya. Nabi Musa dan Nabi Elia itu muncul dan berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mengapa kita tidak boleh tidur kalau belum waktunya tidur? Karena ketika kita tidur, kita melewatkan momen-momen penting di mana Tuhan itu menunjukkan dirinya, bahwa dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, saat ini kita juga tidak boleh tertidur. Ya. Mengapa saya katakan kita tidak boleh tertidur? Kalau kita tidur, kita akan melewatkan momen-momen di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan yang sedang Tuhan kerjakan di dunia ini. Kalau kita tertidur Bapak Ibu, kita akan melewatkan momen-momen di mana Tuhan bisa memakai kita untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang sudah Dia mulai di dunia ini. Kalau kita tertidur Bapak Ibu, kita akan melewatkan momen-momen di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri Bapak Ibu. Allah yang berkuasa, Allah yang suatu hari akan menyatakan dirinya sebagai penguasa di atas segala penguasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang tertidur, mungkinkah karena kita merasa sudah tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan di dunia ini? Ya. Kalau kita saat ini tertidur, mungkinkah itu karena kita berpikir kita tidak punya lagi hal yang penting yang harus kita kerjakan di dunia? Tadi seperti yang saya katakan, kalau kita punya hal penting yang masih harus kita kerjakan, punya hal penting yang harus kita pikirkan, kita tidak mungkin bisa tidur Bapak Ibu. Nah, kalau demikian, mungkin karena kita tidak lagi menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu penting. Ya. Kalau kita saat ini tertidur, mungkinkah karena iman kita itu suam-suam Bapak Ibu. Kita tidak lagi antusias mengikuti Yesus dan melayaninya. Mungkinkah karena kita sudah tidak menganggap lagi pekerjaan Tuhan itu penting. Kita merasa pekerjaan itu dikerjakan orang lain saja Bapak Ibu. Ya. Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia ini, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk memikirkan Tuhan atau mengerjakan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Kalau saat ini kita sedang tertidur, kerohanian kita sedang tertidur, mungkinkah karena kita sudah merasa terlalu nyaman dan aman di dunia ini? Kita merasa nyaman dan aman di dunia ini sehingga ketika Tuhan datang lagi, kita bisa kaget ketika Tuhan datang Bapak Ibu. Mungkinkah karena kita terlalu merasa nyaman, karena keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi berjaga-jaga. Mungkinkah kita tertidur karena kita sendiri tidak begitu yakin lagi akan keselamatan kita, sehingga kita tidak peduli lagi dengan orang-orang sekitar kita. Mungkinkah kita tertidur Bapak Ibu karena kita tidak peduli lagi dengan nasib orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya ada bahaya yang kekal yang sedang mengancam mereka. Kita tidak sadar bahwa ada bahaya besar yang sedang mengancam
orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya membaca sebuah artikel mengenai generasi muda kita, Bapak Ibu. Ya. Generasi muda kita itu dinamain generasi Z, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tantangan besar yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka menghadapi bahaya pornografi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, mungkin di zaman kita, ya, kita untuk mengakses atau untuk mendapatkan barang-barang yang seperti ini, kita mungkin perlu bekerja keras dalam tanda kutip gitu ya. Kita harus keluar mencari, membeli di luar gitu ya, dengan resiko ketahuan orang lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi zaman sekarang Bapak Ibu, kemajuan teknologi itu membuat kita tinggal mengaksesnya di ujung jari kita, Bapak Ibu ya. Kemajuan teknologi membuat hal-hal yang seperti ini begitu banyak di internet, Bapak Ibu. Dan mereka semua dapat mengaksesnya dengan ujung jari. Sebuah situs porno yang terkenal di dunia memberikan data statistik mengenai akses situs mereka, Bapak Ibu. Data tersebut menunjukkan bahwa 84% akses situs mereka itu adalah melalui handphone, Bapak Ibu. Nah, generasi muda saat ini juga mengalami krisis identitas, Bapak Ibu ya. Setiap tahun semakin banyak dari orang-orang yang menyatakan dirinya mereka itu sebagai homoseksual, Bapak Ibu ya. Anak saya berkata bahwa teman-temannya itu dengan sekarang lebih berani ngomong bahwa mereka itu homo, mereka itu gay atau lesbi gitu. Kita juga sering melihat sekarang ini banyak sekali bintang-bintang film yang melakukan operasi transgender gitu ya. Mereka menyatakan dengan terang-terangan mereka adalah homo gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu, generasi muda saat ini juga mengalami tekanan yang sangat besar di dalam media sosial, Bapak Ibu. Penggunaan media sosial itu begitu luas sehingga membuat mereka tuh mengalami tekanan-tekanan mental. Mereka ingin seperti orang lain, Bapak Ibu. Ingin melakukan seperti orang lain. Ini juga membuat banyak generasi muda kita itu mengalami gangguan mental dan melakukan bunuh diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat 3 hal ini, ada bahaya pornografi, ada bahaya krisis identitas, ada bahaya media sosial, Bapak Ibu. Kita tidak boleh tertidur lagi, Bapak Ibu. Kita tidak boleh tertidur lagi, Bapak Ibu. Karena ada bahaya yang mengancam orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita sampai tertidur, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa untuk mereka. Suatu hari anak cucu kita akan datang kepada kita. Mereka mengatakan bahwa dirinya adalah homo. Atau jangan heran kalau misalnya suatu hari anak cucu kita melakukan bunuh diri, Bapak Ibu. Jangan lagi tertidur, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada paralel atau kesejajaran antara kisah Taman Eden dan Taman Getsemani, Bapak Ibu. Di Taman Eden, Adam pertama itu menyerah kepada godaan iblis dan jatuh ke dalam dosa. Namun di Taman Getsemani, Bapak Ibu, Adam yang terakhir itu ya, Tuhan Yesus itu dikatakan di Alkitab Adam yang terakhir. Tidak menyerah kepada godaan iblis. Adam yang akhir itu yaitu Tuhan Yesus Kristus memilih untuk taat kepada perintah Bapaknya. Dia mati di atas kayu salib menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Bapak Ibu, kalau Yesus sendiri tidak menyerah di Taman Getsemani, seharusnya kita anak-anak Tuhan juga tidak menyerah. Kita tidak boleh tertidur di tengah-tengah zaman seperti ini, Bapak Ibu. Di Taman Getsemani, para murid tertidur di saat dimana Tuhan membutuhkan mereka. Saat ini Bapak Ibu, kita juga jangan sampai tertidur ketika dunia ini sedang membutuhkan kita. Ketika Tuhan Yesus membutuhkan kita semua, Bapak Ibu. Di Alkitab bahasa Indonesia, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Tapi Bapak Ibu,
ayat ini di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Inggris lebih tepat gitu ya. Dan sudah diperbaiki di terjemahan baru yang kedua. Sebenarnya ayat ini berkata begini. Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Beda sekali bukan ya. Alkitab-kitab yang lama itu berkata tidurlah sekarang dan istirahatlah. Tuhan Yesus berkata demikian. Padahal sebenarnya ayat ini dalam bahasa aslinya berkata, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita sekarang ini, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Apa jawab kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkata bahwa tidur dan istirahatlah nanti. Sekarang ini bangunlah, marilah kita pergi Bapak Ibu. Ya. Perikop ini berkata, Tuhan Yesus berkata, jangan tidur. Tidur dan istirahatlah nanti. Sekarang ini bangunlah, marilah kita pergi Bapak Ibu. Ya. Nah, marilah kita pergi itu Bapak Ibu. Perginya itu dalam bahasa Yunani itu berkata ago ya. Dalam bahasa Yunani-nya itu ago Bapak Ibu ya. Kata ago itu diterjemahkan memang pergi Bapak Ibu. Tapi kata ago ini juga bisa diterjemahkan sebagai lead away, bring or guide ya. Jadi kata ago ini berkata bisa diterjemahkan sebagai memimpin, membawa, mendampingi ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi. Marilah kita memimpin. Marilah kita membawa. Marilah kita mendampingi Bapak Ibu. Bangunlah dan pimpinlah. Bawalah, pimpinlah, bimbinglah, dampingilah Bapak Ibu. Itu maksud dari kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, jangan tidur. Bangun. Bangun dan pimpinlah, bawalah, bimbinglah, dampingilah Bapak Ibu. Bapak Ibu, dunia saat ini membutuhkan kita. Lakukan tugas kita. Majelis dan para pemimpin gereja, lakukan tugasmu sebagai pemimpin. Lead the way. Para hamba Tuhan, lakukan tugasmu membawa jemaat kepada Tuhan. Bring the sheep, bawa domba-domba itu kepada Tuhan. Para pelayan Tuhan, lakukan tugasmu. Bimbinglah jemaat yang kamu layani. Guide them. Para orang tua, lakukan tugasmu. Membawa dan membimbing keluarga kepada Tuhan. Bring and guide your family to God. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Jangan tidur. Belum waktunya tidur. Jangan beristirahat sekarang. Istirahatnya nanti. Saat ini bangun. Pergi. Pergi dan pimpinlah. Pergi bawalah. Pergi bimbinglah. Pergi dampingilah. Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu gentar karena mengkhotbahkan ini. Karena hamba-Mu tahu sendiri masih bergumul dan sering gagal melakukannya. Ketika Tuhan membutuhkan, hamba-Mu malah tertidur. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami di saat-saat Tuhan membutuhkan, di saat gereja Tuhan membutuhkan, di saat pelayanan membutuhkan, kami malah tertidur. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami masih bergumul akan hal ini. Dan kami sering gagal melakukannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa
mohon anugerah Tuhan, mohon kuasa-Mu, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya kami semua bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, materaikanlah kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami tidur, tapi biarlah Engkau sendiri, kasih-Mu, pengorbanan-Mu itu membuat kami bangun dan pergi melayani Tuhan, pergi mendampingi orang-orang yang kami kasihi, pergi membawa orang-orang yang kami kasih itu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.